aku ngerasa aku nggak bisa jagain sawahnya Pak Hasim tetap sehat 19 hektar di Karanganyar kalau aku nggak off take berasnya. Iya. Karena ketika Pak jagain tanah, tanam ini nanti tanamnya jangan pakai kimia, emang mau beli. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode Light Vibes from Amanda. Kali ini seperti biasanya tentunya ditemani oleh generasi muda, Rangga. Halo Bu Amanda. Halo. Dan kita juga ada tamu khusus, tamu spesial, pemilik dari Nasi Peda Pelangi dan juga inisiator dari Beras Baik. Halo Nadia Pratiwi. Halo Ibu, apa kabar? Terima Baik, kasih terima aku kasih sudah mampir. Ibu Amanda, aku mau nanya dulu sih buat Ibu Amanda nih sebagai perwakilan dari generasi muda Indonesia. Jadi Ibu sebenarnya ada nggak sih peranan antara bisnis F&B sama krisis pangan yang terjadi hari ini? Kalau ada itu contohnya kayak gimana? Kita berbicara bisnis F&B itu kan skalanya bermacam-macam ya. Ada yang industrinya, F&B pangan, kemudian juga ada yang artisan yang dilaksanakan oleh usaha kecil menengah bahkan oleh usaha mikro. Kalau dilihat tentang pangan sendiri ini ada dua sisi, jadi seperti mata uang koin dengan dua sisi. Menyebabkan krisis iklim, tetapi juga bisa menjadi penyelamat, bisa membantu mengurangi krisis iklim. Mengapa? Karena kan kita tahu pangan itu kan diproduksi rantainya itu panjang. Kalau misalnya dari daerah pertanian atau mungkin ditangkap dari perairan. Nah sekarang tuh ada istilah blue food. Blue food itu pangan biru, pangan yang berasal dari ekosistem perairan. Jadi bukan hanya seafood, tapi juga ada dari danau, dari sungai, dari rawa, dan lain sebagainya. Nah, untuk produksinya itu saya katakan tadi kan rantainya panjang. Kalau lahan pertanian, banyak kan yang kita lakukan, belum lagi menggunakan pestisida dan lain sebagainya, itu semuanya menyebabkan masalah lingkungan. Lalu kalau ditebang misalnya yang daerah hutan yang baik ditebang untuk produksi pangan, itu pasti juga menyebabkan masalah. Kemudian setelah dari daerah produksinya itu kan harus diangkut. Itu keluar lagi gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Belum lagi prosesnya, pengemasannya, penjualannya, dan lain sebagainya. Lalu kan sering orang tidak menghabiskan ya apa yang dinikmatinya itu dibuang begitu saja. Padahal energi yang digunakan untuk produksi itu sudah besar sekali. Sehingga dikatakan bahwa pangan itu penyebab 8-10% perubahan iklim. Bahkan ada yang mengatakan sampai 30% masalah perubahan iklim itu karena pangan. Tapi kemudian tadi dikatakan juga merupakan solusinya kan. Nah, ada pangan yang ramah lingkungan atau sustainable food yang nanti Nadia pastinya bisa cerita. Kemudian bagaimana kalau misalnya bisa dikurangi tadi dampak-dampak tadi, nah berarti kan sangat membantu. Jadi bukan hanya bisnis ya, tetapi berbagai macam perilaku yang terkait. Nah ironisnya banyak sekali orang yang masih kelaparan. 800 juta orang setiap malam tidur dalam keadaan lapar di dunia ini, tetapi banyak juga makanan yang terbuang. 30% makanan yang masih layak dikonsumsi itu juga terbuang. Jadi pangan menyebabkan masalah, tetapi juga bisa menjadi solusi. Mbak Nadia, aku mau nanya ke Mbak Nadia nih sekarang nih. Boleh. Jadi saya tertarik banget sih sama tadi konsep beras baik movement ya Mbak ya. Yes. Nah, apalagi di beberapa postingan suka kembalikan beras pada driver ojol nih. Nah, terus juga di Nasi Peda Pelangi pakai berasnya. Boleh diceritain nggak sih Mbak awal mulanya? Kenapa tertarik dengan sustainable food yang membuat sehingga terlahirlah Nasi Peda Pelangi dan beras baik movement? Oke, makasih Mas. Aku coba jawab. Jadi dulu aku mungkin hampir 10 tahun lebih karyawan kantoran. Dulu kerja, kuliah, accounting, investment, jadi jauh dari dunia industri food and beverage. Cuman emang hobiku dari dulu makan dan
Sepertinya love language kami di rumah lewat makanan. Nah, terus begitu punya anak, setelah cuti melahirkan, itu tuh balik ke kantor, waktu itu kerja sama Pak Erik. 2018 tuh terakhir bantuin Pak Erik Asian Games. Terus aku akhirnya masukin surat resign. Pak kayaknya pengen belajar bisnis sendiri. Karena waktu itu lagi ngambil S2 juga bisnis gitu kan. Terus karena alasan utamanya adalah pengen di rumah lagi sama anak gitu. Pengen nggak mau melewatkan bau bayi nih gitu kan. Nah dari situ seiring dengan itu setiap hari Sabtu itu ada sahabatku SMA yang selalu pesen 1 kontainer 500 gram lauk pedanya ibu. Jadi ibu kalau masak peda tuh pedanya masih utuh, memang ditumis pakai jagung, pakai rempah-rempah. Nah itu andalannya dia banget lah. Karena ibuku nggak terlalu makan daging putih dan daging merah. Jadi sukanya emang yang kering-kering dan ikan asin dan jagung tuh udah dia banget lah, dia suka. Nah dari situ kayak kayaknya nih exit plan yang tepat nih, karena emang aku dari SMP udah dagang. Aku beli manik-manik di Majestic, aku rangkai, aku jual ke temen sebelahku buat uang jajan gitu kan. Nah udah terus SMA aku juga sempet IO, WO dan segala macam. Tapi pas mau resign ini bisnis aku yang sebelumnya aku lakuin ini, aku merasa nggak connect lah sama aku. Akhirnya kayaknya jualan makanan nyokap seru karena aku bisa di rumah bantuin dia. Walaupun aku nggak bisa masak dan fobia bawang merah pada saat itu, dan aku nggak makan pedanya ibu, aku tuh nggak makan karena aku suka. harus minggir-minggirin bawang-bawangnya itu loh mas, gitu. Okay. Jadi kayak, tapi kok di situ dorongannya kuat karena aku begitu temanku main makan gitu, terus muka ibuku tuh kayak sumringah gitu, kayak tante makanannya enak banget, ya makasih dong, dia makin disendokin lagi kan teman-temanku. Nah di situ aku kayak ngerasa kok ibuku kayak punya spirit ya, ketika dia bisa ngasih makanan orang dan orangnya happy dan dia ceritain dengan sangat benar-benar passionate. Nah dari situ kepikiran lah open PO. Jadi awalnya punya bisnis nasi peda pelangi itu belum kepikiran sama sekali yang namanya sustainability. Kita open PO tahun berapa tuh, Mbak? 2018 Juni itu mulai kayak nyokap gue masak peda kebanyakan, lu mau nggak gitu. Karena kan masalahnya cuma 500 gram, ibu-ibu kan masaknya suka segini ya gitu kan. Kayak akhirnya kirim ke teman-teman yang dulu suka main di rumah. Nah terus kayak kok rasanya masih sama nih kayak dulu, mengingatkan zaman-zaman kita sekolah dulu. Akhirnya dia pesan buat serumah teman-teman aku nih. Teman-teman aku kebetulan kebanyakan kantornya kan kalau nggak di SCBD di Kuningan kan. Pesen lah, gue bisa nggak pesen buat kantor nih, teman kantor gue ada yang mau pesen nebeng nih, jadi pesen 5. Jadilah kayak nerima open PO tuh yang tadinya cuma 5 pack, 10 pack sampai akhirnya 60 pack. Yang tadinya cuma Satu hari. Iya, yang tadinya cuma hari Jumat doang. Terus jadi kayak Senin lu bisa nggak? Nih Senin nih gue pesen langsung 50 gitu. Jadinya Bu, udah setiap hari nih kita open PO gitu. Nah, disitulah kayaknya bisa nih dibisnisin gitu kan. Akhirnya bilang ke suami, Mas kalau aku resign gimana? Karena posisinya tuh suamiku musisi. Gak apa-apa kalau resign. Tapi kan kita baru punya anak ya, biasalah pertimbangan ibu yang sangat logis ini ya. Nanti kita hidup gimana segala macam. Tenang, kalau resign nanti bosnya Tuhan. Bukan manusia lagi. Oke, yang penting udah ada jaring pengaman gitu, masukin surat resign. Buka warung sendiri, ternyata tidak semanis open PO. Kalau open PO kan orang pesen, bayar dulu, kita belanja, duit udah ada, ini kan. Begitu punya warung kan mindsetnya beda, masak, bawa, nggak tahu siapa yang beli hari itu. Bener, awal-awal seminggu pertama lah nggak ada yang beli. Jadi kita seminggu pertama jualan tuh, karena ibuku seneng, orang lewat nih tukang sapu, mas ini mas, udah makan belum? Makan dulu gitu. Yang ini makan dulu gitu. Jadi kita seminggu bagi-bagi makanan. Kayak gimana sih? Itu mau nyari duit gitu kan? Nggak apa-apa, udah tenang, kamu nggak bakal lapar kalau ngasih makan orang. Nah bener tuh, satu ada yang datang beli gorengan, karena dulu menunya tuh cuma nasi peda sama bawang jagung. Beli bawang jagungnya dong, terus diajak ngobrol kan sama ibuku. Jadi yang dulu jaga warung tuh aku kasir, ibuku yang ngurusin makanan. Jadi memang dari dulu 2018 awal tuh belum punya karyawan, aku yang ngasir gitu. Udah dari situ besoknya dia balik, cobain tante pedanya ya udahlah, komunikasi sama konsumen itu yang akhirnya bikin dia bawa temennya segala macam. Sampai akhir 2019 tiba-tiba antri tuh warung yang tadinya nggak laku sama sekali di SCBD. Itu warung pertama kita di SCBD karena dia agak di dalam itu kan sampai tangga. So aku bilang sama suamiku, kayaknya kita bener nih resign mas. 2020 ada virus namanya COVID. Itu anak kedua aku lahir 18 Januari 2020.
Itu awal Januari virusnya ditemuin di Wuhan. Maret tuh kalau nggak salah kita lockdown. Jadi karena aku Jawa banget ibuku, jadi abis aku 40 hari nggak boleh keluar rumah tuh lanjut tuh lockdown dulu. Jadi stres. Nah di situ aku harus lulus kuliah, punya bayi merah, punya toddler, punya suami pengangguran, punya karyawan yang tetap harus digaji karena mereka juga gimana bingung kan lagi virus, tapi kita nggak mau buka warung. Akhirnya kita hidup pakai tabungan di situ. Di situ aku kayak karena kuliahku juga disponsorin, jadi aku harus lulus saat itu juga. Nah terus di situ aku kayak ini kok semuanya datang di satu waktu, tapi aku nggak bisa jawab gitu ya. Ini maksudnya apa sih, kok Allah gini banget sih sama aku gitu. Nah di situ aku berdoa, terus ternyata tapi dalam hati kayaknya tetap di jalan ini. Jadi waktu itu pilihannya balik kantor atau tetap buka warung. Tapi kok di sini ya jawabannya. Ya udah dari situ, karena punya waktu banyak, analisa lah laporan keuangan dan segala macam, ternyata punya warung nasi tuh pembelian berasnya tinggi ya, karena kan kita jual nasinya kan. Ya udah mau jadi Bob Sadino. Jadi emang kapitalis nih pikirannya, mau jadi Bob Sadino, jualan sembako, nanti warung sembakonya dibeli sama warung sendiri. Nanyalah sama seorang teman yang, Kak kayaknya gue mau belajar jualan beras deh, karena kan kayaknya orang kalau covid sehat kayaknya pengen tuh makanan tetap lah, nggak mungkin gak laku gitu kan. Jual beras apa ya, merah, putih atau apa, ada IR, ada apa kan nggak ngerti. Boleh ada teman petani nggak yang bisa aku tanyain? Aku bilang gitu. Terus aku dikonekin sama satu petani di Jogja, di Bogem, namanya Mas Gandhi. Aku tanya gitu, Mbak mau jualan beras emang udah kenal sama tanah? Hah maksudnya gimana Mas? Ya kan beras itu tumbuhnya di tanah. Kamu udah kenal belum sama tanahnya? Nanya-nanya berasnya. Nah di situ aku dikasih satu jurnal tentang tanah, sama link YouTube tentang tanah. Aku nonton. Di situ aku yang ngerasa kayak udah S2 kerja sama Erick Thohir segala macam, aku kayak ngerasa jadi manusia yang paling kecil gitu, karena kayak oh selama ini gue cuma ngaku suka makan, terus cuma ngaku jadi manusia yang manfaat apa segala macam, tapi literally aku nggak pernah bilang makasih sama tanah karena tanah udah numbuhin makanan kita. Nah ternyata faktanya lagi waktu aku lebih riset lagi karena buat lulus ya Bu, jadi risetnya serius gitu kan. Apa risetnya mengenai apa? Akhirnya jadi soyo. Jadi mau bikin bisnis plan untuk lulus itu suruh bikin bisnis plan kalau di Prasetya Mulia. Bisnis yang langsung ada forecasting dan lain-lain bisa langsung dijalanin. Bisnisnya itu tentang beras sehat, beras organik. Begitu nentuin berasnya kayak gimana segala macam, mau bikin unique selling point, kok ternyata jangan ngebahas berasnya dulu Nat, tapi kenalan dulu sama tanahnya di mana beras itu tumbuh. Nah faktanya waktu itu Kompas kalau nggak salah ngeluarin tulisan 70% lahan pertanian kita sudah rusak di tahun 2018an itu. Terus aku kayak langsung, karena jadi ibu baru belajar nyuapin Bu, ngasih makan anak gue apa nih kalau gini, ini makanan gue dari mana, beras yang gue beli di warung dari mana asalnya. Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya muncul, dan ada momen aku megang sepiring nasi, terus nasinya kayak nanya, emang lu tahu gue dari mana gitu, kayak ngeledek gitu kan. Aku cuma tahu aku beli beli beras di pasar. Tapi habis itu pengetahuannya putus. Dari situ risetnya berjalan serius. Aku kolaborasi sama satu petani di Sragen namanya Mas Jum. Tanahnya udah rusak. Aku cuma bilang, Mas, mau nggak kita riset sawah kamu yang rusak? Kita sayang lagi pakai cara nenek moyang kamu dulu. Jadi aku nggak mau ngajarin caranya karena kan yang petani bukan aku kan. Nanti aku beli 5.000 lebih mahal. Jadi harus ada reason ekonomi supaya dia mau melakukan itu. Akhirnya mereka sepakat, makanya kayak oke, salaman ya, kita dari niat baik buat bikin tanahnya sehat lagi, karena Mas Ju merasa tanahnya udah gak bisa produktif karena udah kebanyakan pestisida seperti yang dibilang tadi. Akhirnya kalaupun ditanam nanti pas panen banyak yang kopong, akhirnya produksinya turun, harga berasnya jadi tinggi banget, tapi harga di pasar ya hancur karena ternyata persediaan beras dari impor dan lain-lain banyak. Udah deh Mbak, aku nurut aja sama Mbak, nih sawahnya mau buat Mbak juga boleh. Ya jangan, aku kan bukan petaninya, aku bilang gitu. Aku beli 5.000 lebih mahal, tapi nanamnya jangan pakai kimia ya. Salaman, ya udah Bismillah, niat baik ya, makanya jadinya beras baik. Tapi kan harus Sragen juga dong ya, bolak-balik. Dilalahnya Maret itu ibu mertuaku meninggal Bu, itu di Solo. Jadi waktu hari meninggalnya kita tuh lagi mencekam-mencekamnya COVID, aku di rumah. Nah, ada satu waktu aku nyekar lewat Solo road trip dan lewatin Sragen kan. Aku punya temen yang dia HR, jadi waktu aku nggak bisa gaji karyawan tuh aku selalu curhat sama dia, namanya IQ. Q, ini gimana nih cara karyawan gini-gini segala macam, gue pusing lagi bisnis plan lagi nih ya, cerita long story short, kok ada tuh Pak D petani di Sragen, itulah aku samperin. Makanya dari situlah muncul beras baik. Akhirnya warung, akhirnya awalnya buat di rumah dulu, oke, gue mau ganti nasi gue, karena Mas Gandhi itu yang mentorku di Jogja ngirimin beras, yang dia katanya tanahnya udah
nggak ada kontaminasi kimia lah, dia nanamnya emang udah 10 Sehat tahun ya? sehat. Terus aku riset satu merek beras di Grand Lucky gitu kan yang ada sertifikat organiknya, sama aku riset berasku yang ada di warung. Udah dimasak jadi nasi, didiemin selama 7 hari. Beras yang aku pakai di warung ini warnanya jadi orange Bu, kayak kalau udah di Magic Jar, lama banget. Mas Gandhi nggak berubah warna. Terus aku tanya dong, Mas kenapa? Berarti itu kandungan gulanya atau indeks glikemiknya rendah, makanya dia nggak ke-convert jadi bakteri atau jamur. Sementara yang warnanya berubah itu kan proses fermentasi, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau tanahnya sehat, sebenarnya beras itu nggak bikin diabetes. Sebenarnya tuh beras tuh nggak bikin jahat. Yang penting tanahnya benar, airnya benar, cara nanamnya benar, dan nggak usah ada intervensi kimiawi. Karena Tuhan udah ngedesain caranya ya as it is. Manusia tuh tinggal ngikutin aja sebenarnya. Tapi kan ya mungkin 1960 ada revolusi hijau, semuanya dipaksa produktivitas meningkat. Mungkin 60 tahun kemudian 2020 tanahnya udah pada jangan lagi sakitin aku gitu. Tapi tanah yang rusak tadi itu sebenarnya masih bisa dibuat sehat lagi ya? Bisa dong, masukin aja mikroorganisme yang dibutuhkan kan kayak dia ada unsur N, unsur P, unsur K segala macam itu disehatin lagi. Makanya kalau sekarang kan modelnya dikompos pakai ya yang organik kan. Bisa dibilang berarti tanah itu krusial juga ya, Mbak? Tanah tuh Ya, kita Mas. maksudnya bibit berasnya sama nih Bu ya, tapi ditanam di dua jenis tanah yang berbeda tadi Exactly. bisa kualitasnya jadi beda kan, jauh berbeda banget. Betul. Nah di situ aku punya momen sadar bahwa bumi atau tanah ini adalah jagat besar. Tapi ternyata kita manusia tuh representasinya. Jadi karena bapakku stroke udah belasan tahun, adik aku autoimun dan itu semua karena makanan. Aku jadi kayak ngerasa, oh kalau lu sakit, berarti alamnya sakit. Kalau alamnya sehat, kita pasti sehat. Nah itu makanya aku jadi belajar banget gimana caranya aku ngasih makan ke anak aku dengan cara aku mengganti pola makanku. Jadi biar ngasih contoh gitu. Tadinya aku nggak suka sayur Bu. Gara-gara beras itu ya gara-gara perjalanan itu aku jadi kayaknya oke, makan harus diverse, kita harus punya microbiome yang beragam di dalam perut ya, sama kayak di tanah. Kalau tanah nggak boleh ditanam satu macam karena kalau satu macam jadi monoculture jadi nggak sehat ya, ternyata sifat-sifatnya sama di situ. Kayak oh ini yang di Islam dari tanah kembali ke tanah ternyata. Oh, jadi gitu ya. Nah balik lagi sepengetahuan Ibu Mbak Nadia ini ada gak sih bisnis lain yang mengusung konsep serupa gitu? Kompetitor nih bisa dibilang. Nah sayangnya aku nggak pernah nganggap ada kompetitor. Tapi aku banyak terinspirasi lah dari ya salah satunya ibu pasti. Terus aku main ke rumah. Jadi gara-gara beras baik, aku jadi seneng banget, ketarik-tarik banget ke desa Bu. Aku juga pernah cerita sama ibu, aku nginep di rumah Kak Zahra juga di Gorontalo. Terus ngeliat, jadi kalau di warung nasi Peda Pelangi sekarang ada sate tuna, itu inspirasinya dari rumah Kak Zahra. Karena ada orang naik motor bawa ikan tuna seger, terus kita ke pasar ikannya seger-seger. Kok dimasak nggak pakai kecap manis ya Kak? Ya di situ aku jadi kayak sadar lagi, oh ternyata kalau ikannya fresh, lautnya bersih, ya dia nggak usah banyak intervensi bumbu. Emang udah enak, udah umami. Sementara kalau beli tuna frozen di Jakarta kan udah 10 kali matinya ya katanya ibu ya, keluar masuk frozen. Nah itu, nah balik lagi aku rasa aku pun banyak mendapatkan inspirasi kayak dari Bu Heli, dari ya restoran kaum di sana ada chef-chef senior, chef Ragil. Ya itu aku rasa banyak lah yang sudah melakukan itu, banyak banget. Tapi waktu itu karena kita dapat tempatnya di SCBD dan di sana kantoran, aku dan waktu itu riset aku tuh kayak kok sustainable relate-nya sama mahal ya. Terus kalau misalnya karena aku tumbuh di keluarga yang nggak kaya gitu ya, jadi kayak oh ini nggak adil dong. Masa yang bisa sehat orang kaya doang? Padahal kalau berobat orang kaya yang punya asuransi, orang yang miskin nggak punya asuransi, tapi nggak punya akses makanan sehat juga. Nah makanya ya lumayan lumayan apa ya? Ini antara bisnis sama dagang gimana ketemu titik tengahnya. Jadi kalau kita waktu itu fair trade beli beras ke petaninya langsung, kita bisa pendekin rantai supaya nggak ada karbon dan lain-lain. Itu jadinya kan sebenarnya petaninya bisa dapat harga lebih tinggi, kitanya bisa dapat harga pasar tetap. Cuman ya kita mau nggak ngurangin 500 perak per porsi nasi margin kita aja untuk bisa make it happen gitu. Dan itu jalan yang aku pilih. Jadi nabrakin antara food cost dan pricing cost dan tempat di SCBD dan tetap mau jadi warung, itu menurut aku yang seru sih gitu. Dan aku terinspirasi dari orang yang udah mulai jauh lebih
gitu kan, lebih duluan Jadi sebenarnya daripada. perjalanannya juga enjoy ya? Enggak. Alhamdulillah, Iya, iya. daripada kerja kantoran kayaknya aku tetap milih ini sih. Iya, iya. Iya. Tadi sukses ya berarti ya bisnisnya. Jadi sekarang sudah banyak ya outletnya. Kita jalan 5 insya Allah. Alhamdulillah. Dimulai dari SCBD yang SCBD. tidak ada yang beli minggu pertama ya. Bagi-baginya. Sekarang sudah 5, alhamdulillah. Tapi katanya saya dengar nih ya, Ya. dan teman-teman juga cerita, katanya makan siang yang ramai ya. Makan siang. Di situ ya pastilah ya, mungkin karena Kantoran. itu kan daerah perkantoran. Tapi apa ada, kalau dilihat ya selama beberapa tahun ini, apa ada perubahan perilaku atau statement atau apa dari pelanggannya ya? Mereka, kami ternyata makan sustainable food atau Ya. apa gitu. Menarik. Jadi sebelum kami punya movement beras baik itu 2018-2019 tuh kita udah mulai ngurangin sedotan. Satu dari segi bisnis wise nggak perlu ada kos sedotan. yang kedua ngurangin sampah. Ya. Tapi kan minuman es teh manis, es kopi susu kan ya semuanya orang minta sedotan kan. Jadi kita kayak sering banget dimarahin sama konsumen, gimana sih jual minuman nggak jual pakai sedotan gitu. Kayak aku selalu bilang dulu kan juga kakek nenek kita minum nggak perlu sedotan ya Mbak gitu, bantu-bantu UMKM lah kita kayak gitu. Nah itu pertama awalnya memang penolakan sangat keras. Nah beras baik menariknya 2020 itu kayak aku kayak orang gila Bu, nggak ada yang ngerti yang aku omongin. Maksud lu apa sih beras baik, nasi baik, beli ke petani, kan semua nasi sama aja. Kita makan nasi 3 kali sehari sama aja gitu. Kenapa? Jadi kalau kita naikin harga gara-gara beli beras ke petaninya lebih mahal, itu mereka juga pasti langsung kabur. Jadi kayak secara realita mungkin yang peduli 5%. Yang 95% pokoknya gue mau makanan enak, murah, cepet, terjangkau, deket dari kantor. Gitu. Jadi ya itu kenyataannya. Dan tapi 2020 ya baru-baru dapet apa ya wangsit lah ya tentang beras baik itu, jadinya kan semangat tetap berkoar-koar meski nggak ada yang peduli kan. 2021 ternyata COVID naik turun, ada lagi jenis ini, ada lagi jenis itu. Ternyata narasi nggak pakai chemical dan rendah gula ini lumayan dilirik. Jadi ternyata orang tuh nggak peduli sama sustainable-nya. Tapi orang tuh peduli kalau ada impact-nya sama kesehatannya dia. Dia masih egois lah kita sebagai manusia. Jadi aku masuknya dari narasi sehat. Makanya pas COVID orang daripada gue beli misalnya brand A, mendingan gue beli nasi Padang Pelangi karena gue tahu ini sehat nasinya. Kita masuknya dari sehat dulu. Mulailah kita tuh ya pakai narasi sehat. 2022, 2023 lah udah mulai bounce back. Sering jalan-jalan ke desa juga tuh selama COVID 2021-2022 kan, mendingan kita minggir aja lah daripada di kota terlalu kayak gini. Di situ aku kayak baru sadar bahwa kita pola makan kita atau behavior makan kita tuh udah geser banget dari budaya kita yang sebenarnya kan kayak kenapa kita makannya nasi terus, padahal waktu aku ke Gorontalo, ke Kalimantan makan ikannya pakai singkong, makan ikannya pakai ubi, makan ikannya pakai pisang, even pisang gitu kan, dan enak kok aku nambah gitu kan. Nah orang Indonesia kalau orang Jakarta nggak ketemu nasi itu dia kayak gue belum makan karena gue harus makan nasi dulu. Nah di situ aku bikin 2023 itu namanya Sehari Rasa. Jadi sepanjang tahun 2023 dari bukunya Mustika Rasa dan dari hasil jalan-jalan ke desa apa, aku selalu pulang kayak waktu sama Kak Zara kirim tuna. Jadi nanti kita bikin Sehari Rasa Gorontalo, yaitu makanannya nanti ikan tuna, perkedel yang dari ikan nike ya Bu, yang kecil-kecil itu nike. Nah jadi seharian orang kota kalau makan ke SCBD, NPP, lu nggak akan nemuin makanan sehari-hari, tapi lu dipaksa makan makanan itu seharian. Nah nanti sorenya ada performance musik, suara hutan direkam sama suamiku. Jadi waktu Sehari Rasa Kalimantan, Sehari Rasa Dayak, ada buah maram yang kita jadiin minuman soda. Terus kita dikirimin umbut rotan sama ikan salelais. Kita bikin sambelnya pakai yang kayak apa tuh Bu, terong yang kayak tomat itu yang warna kuning. Terus teman-teman Dayak ngerekamin suara hutan di sana. Terus kita pasang, terus sambil suamiku ini meditasi gitu kan. Jadi kayak ada pemain sape sama penari Dayaknya itu, udah seharian tuh kita ngerayain itu. Sepanjang 2023. Tapi tetap yang peduli tetap ya teman-teman komunitas yang udah sadar. Dia juga gitu. Exactly, dia juga. Makanya yang kita butuhin ini market mainstream. Makanya 2024
pas anak-anak udah mulai bisa ditinggal, aku balik ngasir, tiba-tiba ada satu konten yang viral, aku nggak tahu kenapa, kayaknya emang orang tuh ternyata butuh di, halo apa kabar, hari ini mau makan apa, gimana kabarnya hari ini gitu. Di situ, oh ternyata orang-orang tuh nggak peduli sama narasi sustainable pada saat itu ya. Sebelum G20 lah, kayaknya orang mulai melek setelah G20 ke sini itu. Nah terus orang juga nggak peduli kalau misalnya nggak concern sama kesehatannya dia, tapi ketika dia diperlakukan sebagai konsumen yang emang layak untuk disayang, dia baru notice. Makanya sekarang aku nggak pernah keluar-keluar narasi beras baiknya lagi, tapi aku cuma masang spanduk, terima kasih udah makan nasi dari petani lokal. Nah ternyata dari situ, dia makan dulu, dia enak dulu, dia nyaman dulu, dia ngerasa NPP itu dia banget, baru dia gali value-nya. Malah jadi pelanggan beras semua sekarang jadinya gitu. Jadi perubahan perilakunya kayak gitu sih Bu, menariknya. Tapi tetap still sampah makanan memang banyak sekali. Jadi kesadaran itu ketika lo udah sadar dan kenal sama apa yang lo makan, harapannya di kasir bisa, Mbak nasinya setengah aja ya. Karena dia udah sadar dia nggak bisa ngabisin. Dan dia udah sadar ketika dia nggak bisa ngabisin, ada proses panjang yang dia mau bikin mubazir gitu loh. Karena dia udah kenal sama tanahnya, dia udah kenal sama petaninya, dia udah kenal sama misinya NPP, akhirnya dia jadi bisa lebih menghargai dengan ya nge-reduce waste indirectly gitu. Karena ya tak kenal maka tak sayang maka tak jagain kan. Gitu. Tak sayang maka tak protek. Berasnya itu satu jenis saja atau ada macam-macam? Jadi kalau yang di Sragen satu jenis, kalau sekarang ada partner petani yang kedua di Karanganyar, itu dia ada IR, ada Ciherang, ya ada beras putih biasa, ada Mentik Wangi sama Pandan Wangi, sama nanam beras hitam juga sama beras merah. Ininya mau, pelanggannya mau? Pelanggannya ya seperti biasa, kemarin pas 17 Agustus kita bikin promo ganti beras merah dapat cashback 1.000. Jadi kan kalau di mana-mana kan beras merah lebih mahal. Nah itu kemarin kita balik. Pokoknya kalau lu mau ganti beras merah lu dapat pengurangan Rp1.000. Tapi responnya gimana? Responnya sekarang beras merahnya jadi laku di e-commerce kita. Tadi yang menghadirkan ibaratnya rasa dari Nusantara tadi kan juga tahu ya sehari. Itu masih berlangsung sampai sekarang. 2023 udah cukup bikin event di dalamnya. Jadi pengennya sih ada lagi. Mungkin nanti bisa collab sama Ibu. Siap. Ya pengennya ada lagi. Jadi waktu itu kita Gorontalo, Jogja, Bandung, Sunda, terus Kalimantan, Sigi karena diajak ke Danau Lindu. Terus ada Tuban, udah banyak Bali, pokoknya ada 11 series. Ada 11 series. Nah, satu itu Sehari Rasa Merdeka. Kita rayain di Gedung Pola di waktu tempat pertama kali Pak Karno nancepin istana Pegangsaan itu. Kita bikin di situ. Kita tapi ngebahasnya Sehari Rasa Merdeka. Jadi harusnya orang Indonesia lidahnya merdeka, nggak diseragamin sama makanan ayam-ayaman yang ada di jalan dan segala macam. Mereka nggak punya pilihan karena emang produknya nggak ada di depan mata. Makanya kita sebagai UMKM, sebagai hilir, sebagai yang emang didatengin orang untuk orang makan, kita yang harus ngasih opsinya sebenarnya. Dan aku di tengah aku nggak bisa masak, tapi aku punya banyak teman di desa, jadi aku punya tempat, aku punya market. Bawa makanan kamu ke sini. Makanya kita sekarang punya teman-teman miring yang bikin minuman ringan dari kelor, dari buah maram. Miring. Iya. Karena kan soft drink semua Coca-Cola, Sprite, Fanta ya. Jadi kita miring itu adalah minuman ringan kearifan lokal. Jadi merespon apa yang banyak di desa untuk diolah untuk supaya ya uangnya orang SCBD biar baliknya ke desa lah, bukan ke korporasi itu ada di warung itu. Ada di jadi karena kita sadar kita nggak bisa produksi semua, aku beli kulkas chiller kosong gitu. Itu ada kombucha dari Jogja, ada soda dari Jakarta, teman-teman dari Bora, terus ada teman-teman miring bikin dari kelor dari Sulawesi sama buah maram dari Sintang. Akhirnya ya udah, jadi kan orang SCBD jadi punya pilihan. Sebenarnya bukannya mereka nggak mau dan mereka nggak pengen, tapi masa gue harus ke Sintang dulu untuk menikmati buah maram, kan gue kerja di sini 9 to 5, stres lagi gitu kan. Itu aja waktu di warung kita taruh sirupnya nggak laku. Begitu kita rubah jadi minuman soda yang siap diminum, itu baru laku. Jadi dimanjain lah ya. Itu. Penting gue bayar, gue nggak mau ribet. Nah, ini dia nih, tadi kan Mbak Nadia sempat bahas tentang beras merah ya Mbak, yang di mana-mana justru beras merah tuh lebih mahal daripada si beras putih kan. Tapi ini dapat cashback, berarti kan di situ juga mungkin berorientasi profitnya
nggak harus melulu ke sana ya, maksudnya nggak harus berorientasi profit mulu kan untuk membuka si warung makan ini ya. Harus profit. Harus profit. Oke. Menurut Nah, aku kalau beriringan harus profit tapi bisa beriringan nggak sih dengan sustainable konsepnya? harus bisa. Harus bisa. Karena menurut aku kalau kita ngejaga alam atau ngejaga hutan atau ngejaga sumber makanan tapi kita nggak punya benefit ekonomi, nggak akan ada yang mau ngelakuin. Karena kan kita hidup udah dibikin di sistem kita hidup tuh udah di-create semuanya harus dibeli dengan uang ya. Walaupun zaman dulu udah dicontohin pakai barter. Ya. Jadi aku sebagai pedagang, sebagai pengusaha gitu, aku ngerasa aku nggak bisa jagain sawahnya Pak Hasim tetap sehat 19 hektar di Karanganyar kalau aku nggak off-take berasnya. Iya. Karena ketika Pak jagain tanah, tanam ini, nanti tanamnya jangan pakai kimia. Emang lo mau beli? Istilahnya petani ngomong gitu. Gue butuh duit karena gue butuh makan, gue butuh sekolah, gue butuh biayain anak-anak gue. Jadi semuanya pasti landasannya menurut aku harus ekonomi. Gitu. Karena kalau nggak punya landasan ekonomi, nggak ada kepentingan, akhirnya semua ignorance. Mereka ngerasa yang perlu jagain sawah ya petani, enggak. Kenapa sawah perlu dijagain hari ini supaya anakku Andaru 20 tahun lagi masih tetap bisa makan nasi dan punya akses. Kalau sawahnya rusak, tanahnya rusak, bisa jadi duitnya banyak, nggak bisa ada yang dibeli juga karena barangnya nggak ada. Nah, ketika aku sadar kalau alamnya rusak, aku nggak bisa punya sourcing makanan, terus aku mau jualan apa? Benar. Gitu. Jadi dan di sisi lain kalau misalnya aku cuma menjaga tapi aku tidak menciptakan suatu bisnis, siapa yang gimana bayar karyawannya, gimana belinya dari petani, gimana bisa punya funding untuk bisa bikin event-event untuk bikin ini jadi kedengeran gitu. Aku rasa itu harus ada purpose value di ekonominya sih menurut aku. Itu pertama justru menurut aku dengan intention ya. Jadi sebenarnya niat gue adalah ngejagain alam, ngejagain bisnis juga karena bisnis ini adalah cara untuk aku membesarkan keluargaku. Tapi gimana juga itu bisa berjalan beriringan, bukan kita harus memilih salah satu. Justru menurut aku kita harus ngejalanin dua-duanya supaya bisa sustainable beneran. Gitu. Dan itu bisa ya udah terbukti ya. Jadi berorientasi profit tapi juga sustainable-nya tetap jalan. Kalau selama kita berbincang ini ya, terus terang saya belajar banyak sekali ya dari Nadia, Rangga juga mungkin ya. Jadi kayaknya itu part of education ya untuk kita semua. Dan juga tadi dari ceritanya itu kan ada market education juga ya kan, pelanggan-pelanggannya juga dididik meskipun mungkin tidak secara langsung ya. Dan Nadia sendiri juga pasti belajar banyak gitu ya, baca, ketemu orang dan lain sebagainya. Jadi yang saya ingin tahu itu adakah kendala-kendala ketika market education, ketika juga belajar dan ketika juga memberi informasi pada petani, pada pembuat miring dan lain sebagainya gitu ya. Intinya itu kan sustainable food and drink, tapi tetap harus ada economic value. Exactly. Nah, kendalanya apa? Karena saya lihat senyum-senyum terus nih, seperti nggak ada masalah gitu ya. Oke, jadi ini cerita fakta abis lebaran tahun lalu Bu. Di saat harga bahan baku naik semua gitu ya. Ya hitungan matematika kan dalam bisnis pokoknya kalau bisa COGS 30-40% lah gitu kan. Misalnya kalau misalnya harganya 10.000 ya kalau bisa bahan bakunya tuh 3.000-4.000. Itu patokannya ya. Iya. Nanti yang 6.000-nya dipakai untuk bayar karyawan, bayar sewa, listrik lah. Iya, listrik lah dan semua operational expenses. Cita-citanya kan masih ada sisa 3.000. Cita-citanya itu kalau misalnya cost structure-nya benar. Karena harga bahan baku naik, saya naikin dong harga saya ke konsumen, kabur semua Bu konsumen. Karena konsumen hari ini juga mengalami kayaknya 50.000 yang tadinya dia spend untuk satu bowl nasi peda pelangi dan daripada kembali gue mendingan beli kopi deh. Sekarang nggak, dia mendingan kembali. Nggak tahu mungkin ya memang lagi sulit gitu kan. Mungkin orang juga kayak lebih saving sekarang. Tapi yang jelas karena positioningnya NPP itu gimana caranya orang yang ngantor di SCBD, ngantor kan seminggu 5 kali, at least 4 kali lah ke warung. Jadi makanya makanannya menunya ganti-ganti gitu. Iya, kita kayaknya menu yang semua orang nyaman dan nggak boleh banyak-banyak karena kalau banyak-banyak food cost-nya ribet lagi, operasionalnya ribet lagi, kayak bengkak. Pokoknya kita tetap jadi warung yang lean gitu kan. Nah itu menurut aku kayak ternyata beberapa pakem yang aku pelajarin tuh
gimana caranya setelah kita belajar tuh kita unlearn Oke. untuk Iya, bisa ya jadi kita tahu Hmm. sesuatu terus kita praktekin terus kita kira itu benar, Ternyata ternyata tidak. kenyataannya enggak, kita disuruh unlearn. Balik lagi ke niat tadi. Kalau misalnya aku pembisnis yang emang mikirinnya duit mulu pasti ya udah bodo amat, ya nggak bisa beli sekarang, nggak usah ke warung gue lagi nggak apa-apa karena lu pure emang bukan market gue aja. Tapi kan ketika kita punya misi, setiap orang yang datang ke warung dia beli nasi pada pelangi, dia pesen di kasir, dia nggak tahu itu cerita beras dari petani segala macem, dia sadar atau nggak sadar, every plate yang ada nasinya lu udah impact directly ke sawahnya Pak Hasim dan kesejahteraannya Pak Hasim dan kesehatan lu juga yang makan. Nah, karena niatnya di situ adalah pengen nawaitunya tuh habluminanas, habluminallah, habluminal alam gitu ya. Jadi kayak ya udah deh tabrak deh, nggak apa-apa, kosnya 50%. Kalau perlu, jadi waktu itu sempat harga nasi peda kami anggaplah sekitar 30.000, 26.000 sampai 30.000. Kalau harga kami naikin jadi 35.000 dan orang itu pesen pakai aplikasi online ditambahin lagi 20.000 biaya komisi, itu harga satu nasi ikan asin sepiring itu bisa 60.000 sampai ke mereka. Itu yang dimarahin aku. Jadi kayak ya udah lu maunya apa Tuhan? Kayak lu ngasih gue tugas untuk bikin movement ini gitu ya, tapi susah, tough banget nih secara ekonomi. Nah, tapi ya akhirnya kita ya ini ya mau nggak mau kalau marginnya tipis mau nggak mau mainnya quantity. Dilalahnya ketika kita punya value berbagi tadi, terus kita praktekin lagi ke Gojek, terus ya udah deh sekalian kita kontenin. Jadi kenapa aku ngonten tuh karena desainer aku pindah ke Bali Bu, dan aku nggak bisa desain. Jadinya kayak ya udahlah videoin aja yang paling gampang, habis itu di post gitu. Yang penting sosmed jalan. Ternyata natural itu yang orang suka banget gitu. Nah di situ tiba-tiba booming. Nah ketika booming itu kayak Allah kayak jawab gitu kan, udah gue kasih jalan, lu tenang aja. Yang penting lu puguhin niat, lu jalan terus. Tabrak-tabrak dikit nggak apa-apa lah gitu. Kayak lu gimana belajar terus lu kosong lagi, belajar kosong lagi. Jadi aku lebih kayak memilah energi. Oke ini banyak masalah tapi bukan berarti kita jadi bermasalah gitu. Ya banyak masalah kita tetap jalan terus aja deh gitu. Jadi kayak jangan fokus sama masalahnya tapi intentionnya tadi gitu. Masalahnya ntar kelar kok. Yang bahaya kan kalau masalahnya sama kan. Nah ini alhamdulillah sih masalahnya ganti-ganti. Walaupun emang setiap hari pasti kalau di warung ada masalah. Mbak Daniel juga pernah kepikiran gak sih Mbak buka warung dengan konsep yang berbeda? Maksudnya menunya beda gitu dari yang udah ada sekarang gitu. Khas Sumatera atau apa? Jadi nasi pada pelangi itu bertumbuh ya. Awalnya kan dia warung, terus gara-gara orang jadi notice berasnya enak, akhirnya kita punya e-commerce namanya Selaras Market. Jadi kita kayak bikin warung kelontong di e-commerce. Itu buat jualin barang-barang teman-teman di daerah plus beras kita juga. Jadi orang yang mau beli berasnya bisa ke situ. Kalau lagi ada kalau lagi ada teh Jawa, kan kita pakai tehnya dari teh angon dari Jogja tuh karena ibuku dari Jogja kan. Jadi emang awalnya tuh kita cuma ngebawa kebiasaan kita di rumah ke warung gitu. Jadi nggak mikir karena nggak chef bukan, punya tes gimana juga biasa aja. Pokoknya nyaman di rumah, gue angkut ke warung. Nah di situ akhirnya bahan-bahannya kita jual karena yang biasa kita pakai di rumah kan pasti dipakai sama orang lain kan di rumah kan, teh, kopi, gula, beras. Ya akhirnya Selaras Market itu kita create untuk ya udah jadi warung sama-sama, warung gotong royong sama kayak kalau nasi peda fisiknya ini online-nya. Terus alhamdulillah tahun ini masih dalam satu manajemen kita juga, kita buka restoran di Pangkalan Jati namanya Pola Rasa. Kebetulan kalau itu aku partneran sama Chef John namanya. Dia juga artisan sekali. Dia naik sepeda bahkan ke Sulawesi dan ke Maluku dari Depok. Dia nginep di rumah ibu-ibu, dia belajar, dia pulang, dia bawa. Jadi ya alhamdulillah sih udah ada nih yang lebih banyak ke timur lah, Indonesia Timur ya, Sulawesi, Maluku. Terus tapi ada juga masakan Jawanya karena dia orang Jawa gitu. Nah ternyata ketika buka restoran baru dengan brand baru, pembelian beras ke Pak Hasim meningkat karena lu harus pakai beras baik juga dong, itu udah pakem. Jadi ya alhamdulillah semakin banyak hilir yang kita punya, kita bisa lebih gotong royong untuk beli barang-barang dari hulunya langsung kan gitu. Dan menurut aku makin banyak hilir, makin banyak teman-teman yang mau gotong royong. Dan sekarang beras baik udah dipakai sama daycare, udah dipesan sama pesantren juga. Dan nah itu jadi kan gerakan gotong royong yang kita tuh nggak pernah tahu lu tuh sebenarnya udah make an impact gitu indirectly ya kayak gitu. Teman-teman, mungkin yang sekarang harus kita pikirkan bersama setelah mendengarkan
cerita yang sangat menarik dan mendebarkan ya dari Nadia tadi adalah sebagai konsumen makanan dan minuman seharusnya atau sebaiknya ya, bukan seharusnya, sebaiknya kita juga memperhatikan bagaimana cara-cara kita konsumsi makanan dan minuman itu juga bisa membantu menjaga alam. Karena alam kan yang memberikan semua sumber daya yang kita nikmati sebagai apakah itu sebagai makanan ataupun minuman. Jadi kita dengarkan gitu ya apa yang Nadia katakan, kita pelajari juga teman-teman pelaku usaha yang juga berusaha menjaga bumi. Baru kemudian kita bisa mempunyai pilihan, tapi seperti kata Nadia tadi, economic value-nya harus ada. Jadi jangan yang mahal-mahal amat gitu ya yang kita konsumsi, tapi sebaiknya kita pelajari pilihan-pilihan yang ada. Ternyata kenal sama apa yang kita makan bisa menentukan apa yang akan dimakan sama anak-anak kita di masa depan. Jadi selain cukup kayaknya buang-buang makanan gitu ya, bisa lebih bijak walaupun punya banyak duit bukan harus mesen yang banyak gitu kan. Terus kalau kata Bu Heli kecilin piringnya itu bener banget dan aku sih berharap kita sebagai orang di kota nih yang punya buying power yang sangat tinggi gitu ya, bisa punya momen jeda sebentar sebelum memutuskan untuk membeli, apakah itu bener-bener gue perluin, apakah itu bener-bener gue mau. Ya syukur-syukur bisa mikir apakah ini punya impact atau dampak baik itu ekonomi ataupun menjaga alam ataupun sosial buat saudara-saudara kita yang nggak ada di Jakarta. Mungkin selama ini perasaan kita terputus antara desa dan kota dan mungkin gara-gara lewat sepiring nasi dari Nasi Pada Pelangi, perasaan itu bisa nyambung lagi. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih buat Mbak Nadia dan juga Ibu Amanda. Obrolan hari ini benar-benar sangat insightful banget. Buat penonton jangan lupa juga buat subscribe channel Amanda Kartini TV. Terus juga subscribe, nyalain lonceng biar kalau ada konten baru langsung bisa update. Terima kasih.